Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, sebuah sukacita yang besar karena Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah online-nya Mari yang ke-194. Sebuah anugerah Tuhan yang istimewa bagi kita, karena kita masih ada sampai hari ini, kita beribadah bersama-sama di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita memuji, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang begitu luar biasa akan disampaikan untuk kita. Namun sebelumnya kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan pujian yang berkata sujud dan berterima kasih. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, atas pujian dari dalam lubuk hatiku, kau sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan
Kami bersujud, berterima kasih di hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena salib Kristus yang menjadi kemenangan hidup kami. Dan pilur-pilur Yesus sudah menyembuhkan setiap penyakit kami. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan dan solusi hidup kami. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menghadapi dan mengalami segala situasi hidup kami, Engkaulah Tuhan kekuatan dan pertolongan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, memberikan pujian, memberikan sukacita, sorak kemenangan bersama Tuhan. Bila urapan-Mu turun atas kami, memberkati setiap kami, memberikan kekuatan baru bagi yang lemah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan memberikan sukacita bagi yang sedang berduka cita. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pujian kita yang berkata jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bila pujian kita ini akan menjadi semangat yang baru untuk kita mengiring kepada Tuhan, dan kita tidak lelah untuk melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang
Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Tasoid, SPO, MTH. Namun terlebih dahulu, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Waktu selanjutnya diserahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Ruyandi Tasoid. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk kami semua yang mendengar berita ini melalui video atau melalui cara-cara yang lain. Tuhan, bukakan pikiran hati kami, lunakkan kami untuk mau dicetak ulang dan dibentuk sesuai firman. Berbicara ya Roh Kudus untuk menjelaskan kami lebih dalam daripada yang kami dengar. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan berbicara
satu topik tentang misi dan doa. Ada misi, ada doa. Ternyata ini satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mengapa? Mari kita bahas satu persatu dulu. Misi itu artinya apa? Misi. Misi yang kita tahu di gereja dikenal dengan Missio Dei. Ya, Missio Dei artinya misi Allah. Karena kita tidak mengerjakan misi kita, tapi misi yang dari Allah. Kalau enggak, kita nggak akan didukung oleh kerajaan Allah dan nggak didukung oleh kehendaknya. Kenapa doa Bapa kami mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan misi maunya saya, tapi misi yang Allah mau. Makanya itu dikatakan Missio Dei. Dei itu dalam bahasa Latinnya artinya Missio Dei, artinya misi dari Tuhan. Karena Dei adalah Tuhan, ya. Misi adalah bagian dari misi adalah tugas dari Tuhan, ya. Pertama, kita tidak bisa mengirim diri kita sendiri, ya. Tapi harus dari Tuhan, harus ditugaskan oleh lembaga yang Tuhan siapkan. Jadi kita nggak bisa, saya mengutus diri saya, nggak bisa, ya. Itu sesuatu yang harus jelas dari Tuhan, karena yang punya misi kan Tuhan. Berarti ya kita kalau mau bergerak ya mesti dari Tuhan, ya. Nah, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, ya. Jadi penyampaian visi atau misi Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa, tapi ada kuasa dari Roh Kudus untuk menyampaikannya. Nah, Roh Kudus tidak akan terlibat kalau itu bukan tugas yang diberikan oleh Roh Kudus. Sebagai contoh, ya, saya akan tunjukkan kepada kita satu pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul, ya. Saya bacakan untuk kita Kisah Rasul 16, ya. Kisah Rasul 16 menjelaskan satu perjalanan misi, ya. Dikatakan demikian. Jadi begini, Kisah Rasul 15 berbicara tentang pertentangan, ya, antara orang-orang Farisi yang sudah bertobat, yang mengajarkan bahwa kalau percaya Yesus saja nggak cukup, sehingga mesti Yesus plus. Plusnya apa? Plus baptis. Itu di Kisah Rasul 15 dibicarakan. Yuk, kalau udah percaya Yesus dan tidak dibaptis nggak selamat, katanya begitu. Bahkan di ayat kelimanya katakan, kalau kamu percaya pada menjadi orang Kristen harus melakukan semua Taurat. Waduh, kacau betul. Karena mereka nggak ngerti, karena mereka orang lahir baru, tapi pikirannya belum diperbarui. Jadi pikiran Taurat yang mereka pakai, padahal kita sudah hidup dengan Injil kasih karunia, ya. Bukan lagi hukum Taurat, tapi hukum roh dan kehidupan, ya. Roh yang memberi kehidupan. Tapi itu topik yang berbeda, hanya karena sekarang bicara lebih kecil, yaitu misi, ya. Dikatakan demikian, ya. Sebagai berikut saya baca. Jadi di Kisah 16 semua keputusan yang disampaikan oleh para rasul mereka bawa ke semua tempat yang dalam perjalanannya yang dibawa oleh Paulus dan Silas. Mari kita baca Kisah Rasul 16 ayat 4 dan selanjutnya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat ditemukan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Menarik sini. Memberitakan Injil harus sesuai kehendak Tuhan. Mereka ingin memberitakan Injil ke Asia, Roh Kudus tolak. Jadi jangan kita karena mau memberitakan Injil terabas semua, kita bilang hancurkan semuanya. Jangan gitu.
Maka itu kita mesti terhubung dengan sorga. Supaya kalau Roh Kudus bilang jangan ke situ, ya kita nggak maksa. Dan bilang ini setan menghalangi, enak aja. Maka itu kalau orang nggak peka sama pimpin Roh Kudus, dia tuh nggak tahu yang menghalangi Roh Kudus. Ternyata dibilang setan. Wah, nanti kita menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Memberitakan Injil karena ini beritanya Tuhan, harus sesuai kehendak Tuhan. Supaya fasilitas Tuhan pun bisa kita nikmati, ya. Jadi saya ulangi lagi ayat ke-7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, ya. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan, ya. Oh sebentar, dari ayat yang ke-6 tadi katakan Roh Kudus mencegah. Di ayat ke-7, setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi bayangkan ya, menjadi seorang hamba Tuhan mesti bisa membedakan ini suara Roh Kudus apa suara Roh Kristus. Berarti kita nggak bisa sembarangan menginjil gitu ya. Doa keliling. Loh, tanya dulu sama Tuhan, benar nggak ini doa keliling? Benar nggak ini adalah sesuatu yang dapat kita kerjakan, ya? Nggak bisa sembarangan, ya? Karena ini tugas dari Tuhan. Tuhan menentukan kiri atau ke kanan. Jangan kita gara-gara memberitakan Injil jalan terus. Itu namanya nggak ada hikmat gitu, ya. Oleh karena saya ulangi sekali lagi, kalau kita mau dipakai Tuhan dan penginjilan, mesti terhubung dengan yang punya misi, yaitu Tuhan. Dan ikuti mau ke kiri ke kanan. Nah ini kan ditutup ke Galatia, mereka ke Bitinia. Mau masuk Bitinia dilarang oleh Roh Yesus. Mereka mesti pergi. Akhirnya mentok di mana? Di Troas. Nah kita lihat tadi. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Ayat 9. Pada malam harinya tampak oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berada di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah baru nih ada penglihatan, ya. Harus beda ya. Mimpi itu terjadi pada tidur, penglihatan dia sadar dikasih lihat penglihatan. Satu dimensi rohani yang bisa kita lihat ada sesuatu, ya. Orang Makedonia, di mana kita tahu Makedonia? Belajar mengenal budaya di Indonesia atau budaya di dunia. Jadi kita tahu kalau kita mau dipakai Tuhan mesti kenal dong, karena kita masuk ke daerah itu dengan budayanya. Masih ingat kan cerita daripada dua misionaris yang masuk ke tanah Batak? Dua-duanya dibunuh dan dimakan. Akhirnya Normanson datang, dia mengerti bahasa dan budaya, sehingga dia diterima. Nah itu loh contohnya ya, supaya kita juga artinya ya kita bersyukur ya, ada orang yang memberitakan Injil, tapi alangkah baiknya Injil itu diberitakan dengan pengertian yang baik supaya jangan tersesat, apalagi kita jadi dibunuh, ya. Dan lihat Normanson berhasil menjadi rasulnya orang Batak. Bagi orang Batak dia rasulnya itu, ya. Nah saya teruskan sekarang, ya. Jadi pada malam harinya Paulus sendiri yang melihat di Makedonia, ada orang di Makedonia, sini, kesini, katanya gitu. Oke, ayat 10 ya. Tadi ayat 9, sekarang ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lihat, yang pertama lihat siapa? Penglihatan Paulus kan? Tapi Paulus nggak katakan, saya dapat visi, dapat, mari kita berangkat. Tapi tapi ini perintah Tuhan. Kalau nggak mau minggir, nggak begitu caranya. Bukti bahwa itu Roh Kudus, yang lain juga sejahtera. Ya. Maka itu kenapa seorang suami apabila ingin melakukan apa-apa, konfirmasi Roh Kudus di mana? Dari istri. Kalau istri nggak setuju, jangan maju. Berarti apa? Ada dua orang sepakat, Tuhan bilang kan, ya apapun yang mereka minta Tuhan dengar. Karena pentingnya ada konfirmasi dari orang lain.
Seperti juga kan pengadilan, kalau KPK pakai ada 2 fakta kan, ya, baru itu sah. Ya, kalau 1 nggak cukup. Ya. Nah, kembali lagi ke sini, ya. Jadi mereka setelah mengambil kesimpulan, jadi sepakat mereka semuanya, mereka berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memberi kami kebenaran Injil pada orang-orang di sana. Jadi 1, ada visi dari Tuhan, 2, ada damai sejahtera dari timnya. Yang ketiga apa? Ayat ke-10, 11, 12. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Apa maksudnya? Pertama, ada pimpinan Tuhan, ada firman Tuhan, ada penglihatan dari Tuhan. Kedua apa? Ada kesepakatan, ada damai sejahtera dari kami semua. Ketiga, apa yang diperlukan? Tempat yang dituju, ada tempat yang strategis. Maka itu dikatakan mereka sampai di Filipi, kota pertama bagian Makedonia, satu kota perantauan. Kenapa mesti kota perantauan? Karena dari Roma ke Filipi, dari Filipi ke Asia, dari Asia ke Filipi, dari Filipi ke Roma. Jadi itu perjalanan. Jadi kalau ini disampaikan, ini dengar bawa ke situ, ini dengar bawa ke situ. Jadi nggak usah spesial kirim misionaris ke Roma, kirim misionaris ke Asia. Loh, kalau itu tempat persinggahan orang selamat, bawa ke situ. Jadi tempatnya strategis. Kalau di Asia Tenggara, tempat strategis di mana? Ayo saya tanya, di Asia Tenggara tempat strategis di mana? Jawabnya di mana? Singapura. Singapura itu kota perantauan. Ya, orang dari mana ke Singapura ke Jakarta. Orang dari Jakarta Singapura ke Malaysia. Belum lagi nanti bawa barang dari Singapura ke Jepang dan sebagainya. Jadi Singapura itu banyak pusat-pusat penginjilan di situ. Ya, oke. Itu cukup jelas bagi kita bahwa misi bukan kita mengutus diri kita sendiri, tapi ada lembaga atau institusi yang mengirim kita. Ya. Sekarang yang berikutnya, kenapa mesti ada doa di situ? Ya, misi dan doa. Karena apa yang kita dapat dari Tuhan, ya, kita deklarasikan. Doa itu menyatakan, "Tuju Tuhan, saya setuju Tuhan." Maka apa yang kita dengar dari Tuhan, kalau kita sampaikan, deklarasikan, saudara tahu apa yang terjadi? Malaikat bergerak. Berarti kegiatan kita didukung apa? Didukung para malaikat. Maka itu kita mesti dengar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam misi ini apa, sehingga kita sampaikan dalam doa kita. Saya percaya kami akan masuk ke daerah ini dan Tuhan akan buka jalan. Karena udah dengar dari malaikat, Tuhan akan kirim malaikatnya. Waduh, kalau malaikat udah datang, ya diobrak-abrik tempat itu. Ya, di mana ayatnya? Mari kita buka, kita baca Mazmur 103. Ya, di Mazmur 103, ya, kita mendengar satu penjelasan yang sangat gamblang. Ya, tentang apa? Tentang malaikat ikut bekerja kalau kita berdoa mendeklarasikannya. Mazmur 103, kita baca ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan perkasa yang mendengar firman-Nya, dengan mendengar firman-Nya. Jadi siapa itu malaikat-malaikat perkasa? Pahlawan perkasa itu malaikat. Pelan-pelan saya ulangi lagi ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Terus kalimatnya berubah. Hai pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengar suara firman-Nya. Jadi kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, maka suara Tuhan itu
kita deklarasikan, malaikat dengar, malaikat bertindak. Ya, ini hebatnya kita. Malaikat itu ada di surga tingkat 2, surga di surga tingkat 3. Jadi gereja itu sebenarnya kalau dia bertindak, dia bisa melibatkan malaikat. Bukan malaikat sebagai pesuruh kita, tapi firman dan hikmat yang kita terima dari Tuhan, yang kita deklarasikan dalam doa kita, maka itu menggerakkan malaikat untuk bertindak. Maka itu jangan bergerak dengan istilahnya apa? Dengan ketidakberdayaan kita, dengan pasukan yang kosong. Kita melibatkan malaikat kok. Ini peran gereja. Coba kita lihat Efesus. Wah, kita nggak terkalahkan nih kalau gini. Ya, kita nggak akan bisa terkalahkan. Unstoppable. Ya, coba kita buka Efesus 3 ayat 8. Ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dia anugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Paulus katakan, saya ini diberikan anugerah kasih karunia untuk apa? Memberitakan pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Wah, ya. Terus apa ayat 9? Dan untuk menyatakan apa isinya. Nah, ini keren nih. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti gereja itu punya tugas penyelenggaraan rahasia yang sudah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi bayangkan ya, kenapa berabad-abad? Karena sejak perjanjian lama berakhir, 400 tahun Tuhan nggak ngomong apa-apa. Sampai apa? Sampai muncul Yesus dan berdirinya gereja. Maka itu dikatakan, saya ulangi lagi ayat ke-9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang melaksanakan tugas tersembunyi itu yang sekarang dilakukan? Yang tadinya berabad-abad sembunyi, 400 tahun disembunyikan. Jawabnya siapa? Gereja. Saya baca ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja, oleh jemaat, ya, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada siapa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Maka itu tadi Mazmur 103 ayat 20 mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan itu malaikat-malaikatnya yang merasakan firman dengan apa? Mendengar firman. Siapa yang menyampaikan firman? Kita mendapat firman dari sorga, dari Allah di sorga. Kita dapat, kita sampaikan, maka yang bergerak siapa? Malaikat di sorga tingkat kedua, ya. Maka itu jangan salah, bukan sorga tingkat 3. Ya, kita mesti tahu. Dikatakan demikian, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai rahmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Supaya apa? Bergerak. Ya. Dan malaikat itu dengar kita katakan, langsung melakukan tugas. Mau tahu ayatnya? Mari kita lihat lagi. Kita lihat Kejadian, ya. Kejadian. Dalam Kejadian kita menemukan satu cerita yang menarik, ya, yaitu bagaimana yang namanya siapa? Yang namanya Yakub, ya. Yang namanya Yakub lagi tidur di mimpi di Betel. Mimpinya apa? Mimpi Yakub di Betel. Saya bacakan ya. Ayat Kejadian 28 ayat 10. Ia sampai di tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan diri di tempat itu. Dia tidur kan? Ya. Ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Bahasa Inggris sampai di sorga.
Dan tabrakan malaikat turun naik dari tangga itu. Ya, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya bukan turun naik, ascendant and descendant. Ya, artinya naik dan turun. Kenapa naik? Karena sekarang ada di gereja malaikatnya. Dia lagi dengar begitu kita katakan dalam nama Yesus, biarlah terjadi perubahan di kota ini. Terjadi ketertiban, terjadi keamanan, dan terbuka semua jalan yang tertutup. Wah, malaikat dengar itu. Kenapa? Kan dia tahu ini suara yang disampaikan surga kepada kita. Jadi nggak bisa kita doa-doa, ya Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, jadilah kehendakmu. Itu namanya doa 50-50. Permintaan kita 50%, kehendak Tuhan 50%. Ya susah kalau gitu doanya. Doa itu adalah orang yang bisa dengar suara Tuhan. Kan dibilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita laksanakan kehendak Tuhan. Nah, nanti saya terangkan sedikit lagi sesudah ini apa artinya itu semua. Ya. Jadi dia malaikat turun naik. Lalu ayat 16 langsung saja dikatakan demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di sini, ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Terus ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini telah dari rumah Allah dan pintu gerbang surga. Wow, rumah Allah itu gereja, adalah rumah Allah. Biar keren ya, gereja itu markas besar Allah di bumi. Waduh, dan pintu gerbang surga. Artinya bumi terhubung dengan surga melalui siapa? Melalui pintunya, melalui gereja. Surga berbicara dengan bumi, lihat siapa? Pintunya. Itu apa? Gereja. Itu siapa? Umatnya. Maka itu waktu Tuhan mau bertindak menghancurkan Sodom dan Gomora, dia bilang, masa kan aku bertindak, Abraham nggak tahu? Maka itu kitab Amos mengatakan Tuhan tidak akan bertindak sebelum dia kasih tahu kepada hamba-hambanya. Jadi kita di pintu gerbang surga. Jadi kalau ada apa-apa dengan suatu negara, di mana kita berada di negara itu, kesalahan siapa? Kesalahan umat percaya. Hanya kita, bukan presidennya, bukan menterinya, bukan jenderalnya, yang bisa mempengaruhi suatu negara. Orang yang berdoa. Pernah dengar ayatnya? 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, ya, dan mencari wajahku dan bertobat dari segala jalan yang salah, maka apa? Aku dari surga mendengar doa mereka dan apa? Mengampuni dosa mereka serta apa? Memulihkan negeri mereka. Yang bisa memulihkan siapa? Tuhan. Kenapa? Karena doa orang-orang percaya. Jadi kalau ada apa-apa di satu negara, yang salah siapa? Orang percaya yang nggak berdoa. Karena yang Tuhan dengar itu orang percaya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Semua kita bisa dipakai kalau tahu bahwa semua itu gak dapat di kantor kita. Ada apa-apa, kita bertanggung jawab, orang percayanya. Walaupun itu kantor bukan kantor, bukan agama, bukan gereja, mungkin kantor swasta atau kantor kerjasama dengan luar negeri, ya. Semua tergantung kita yang ada di tempat itu. Ya. Nah, sekarang begini. Sedikit saya tambahkan lagi. Ya, sedikit saya tambahkan lagi. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan satu yang penting. Begini. Terlalu lama kita hidup dalam panca indera jasmani. Segala satu kita ukur dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita kecap, kita cium, kita rasa. Itu panca indera. Padahal kalau orang percaya, hidup jangan karena panca indera. Maka itu 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, manusia hidup, orang percaya ini, karena percaya, bukan melihat. Melihat apa? Melihat fakta. Melihat apa? Pakai panca indera.
Ya bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kan Tuhan bilang gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Gimana kita tahu kehendak Tuhan? Tahu nggak kehendak Tuhan? Kita dengar melalui telinga kita. Bukan telinga jasmani, telinga rohani. Kan Alkitab bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman dari mana? Yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita nggak pernah dengar suara Tuhan, ya kita mana tahu kehendaknya. Karena itu begitu kita bisa dengar suara Tuhan, sebenarnya masalah itu udah selesai. Karena kalau Tuhan berbicara itu udah final. Ya, ginilah contohnya. Domba-dombaku, Yohanes 10 ya, ayat 27, mendengar suaraku. Lihat, selama kita nggak punya panca rohani, ya kita nggak bisa dengar apa-apa. Yang kita dengar selalu apa kata orang. Mesti apa yang kata Tuhan. Maka itu dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mesti dengar Tuhan ngomong. Sehingga dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku, dan mereka aku kenal, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Oh lihat, dan aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kadang-kadang orang bicara keselamatan, dianya belum lahir baru, belum bisa dengar suara Tuhan. Lalu dia mulai bilang, ya keselamatan sih katanya bisa hilang. Masih katanya. Yesus katakan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Terserah. Kalau sudah katakan keselamatan bisa hilang, makan tuh. Makan tuh. Lalu saudara menginjil sekarang. Saudara terima Yesus pasti selamat. Kan gitu kita ngomong kan. Terus mereka bilang, oke, saya terima Yesus. Selamat, pasti selamat. Besok, mana besoknya? Tahun depan? Nah itu dia, saya nggak tahu. Jadi gimana dong? Tergantung amal ibadah, tergantung perbuatanmu. Tergantung sama kayak agama saya juga. Keselamatan saya tergantung amal ibadah saya. Jadi apa arti saya terima Yesus dong hari ini katanya? Jadi keselamatan buat hari ini. Bahaya loh ngajar, keselamatan bisa hilang. Bagaimana saudara bisa menyampaikan dengan yakin perkataan Yesus? Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberi mereka hidup yang kekal, dan hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi kata pendeta bisa hilang. Mau ikut pendeta atau Yesus? Katakan pada orang yang itu, yuk selamat, pasti selamat. Kenapa? Hidup kekal ada padamu sekarang. Saudara tahu, kalau saya mau bongkar nih, orang yang sudah diselamatkan, kalau nggak dibina, namanya bayi rohani, kelakuannya mirip dengan manusia duniawi. Kata siapa? Alkitab bilang. Maka itu jangan heran kalau orang yang melahir baru tidak ada yang membimbingnya, ya dia kacau. Nanti sampai kapanpun masih nggak bertumbuh. Pernah dengar kan ceritanya Paulus dalam perjalanannya yang kedua di Korintus. Ini 1 Korintus 3 ayat 1. Apa yang dibilang Paulus sebagai berikut, supaya kita tahu. Inilah bahayanya kalau orang sudah lahir baru tapi tidak ada yang membimbing. Maka itu setiap orang mesti punya siapa pemimpin rohaninya yang bisa memimpin dia. Kalau enggak dia nggak akan bertumbuh. Siapa yang bisa? Yang sudah bertumbuh juga dong, baru bisa ngajar. Ingat ya, menyampaikan firman bukan sekedar kata-kata, tapi melepaskan sesuatu yang kita punya supaya kita punya, orang itu punya juga. Itu namanya impartasi. Kalau mengajar, kasih pengetahuan. Kalau kita bicara sebagai manusia roh,
yang kita sampaikan merubah sifat orang itu. Ini saya sampaikan. Perselisihan. Ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus. Kenapa? Bahasa Inggrisnya babes in Christ. Babe itu bayi. Bahasa Latinnya peninos. Jadi banyak orang yang lahir baru, yang sudah terima Yesus, yang sudah dilahirkan kembali, lalu dibiarin. Saya mau tanya sekarang, kalau seorang ibu melahirkan anaknya, dibiarin, nggak disusuin, gimana dia mau bertumbuh? Atau disusuin seadanya, dia akan sakit-sakitan dan cepat mati. Tapi dia udah pernah lahir. Demikian juga dengan hal rohani. Jangan kita hanya menantang orang terima Yesus tapi nggak membimbingnya. Jadi banyak di gereja, maaf saya katakan, orang yang telah menerima Yesus tapi tidak bertumbuh rohaninya. Nanti saya sampaikan ke saya itu, ya. Jadi ayat 1 mengatakan aku tidak bisa bicara kepada kamu seperti manusia rohani. Pada waktu itu katanya, itu perjalanan kedua. Karena perjalanan pertama Paulus tidak pergi ke Korintus. Sekarang kita baca kedua. Susulah yang kuberikan padamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum menerimanya. Lalu ada pengertian waktu lagi di sini. Dan sekarang pun kamu belum menerimanya. Nah ini yang kasihan ya. Udah terima Yesus, Paulus datang lagi perjalanan ketiga, mereka tidak bisa menerimanya. Akibatnya apa? Masih susu, bayangin beberapa tahun terpisah, masih susu terus. Sehingga di ayat ketiga dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, jadi sudah lahir baru tapi bayi rohani, kelakuannya mirip manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kau hidup secara manusiawi. Akibatnya apa? Judulnya perselisihan. Terjadi perpecahan. Jadi perpecahan itu bukan sekarang, dulu di Korintus sudah ada. Itu sebabnya kita bukan sekedar membuat orang pertumbuhan gereja banyak. Yang mau tembok-tembok banyak. Lama nggak dia dibina. Orang-orang yang bertobat itu, orang-orang yang baru itu akan menjadi apa? Biang kerok perpecahan gereja. Kata siapa? Ini ayat ketiga tadi. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika dari diri kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Kalau kita baca ayat keempat dan selanjutnya, udah bicara saya golongan Paulus, saya golongan Apolos. Di 1 Korintus 1 kan saya golongan Kristus, saya golongan Kefas. Wah, kekacauan terjadi. Maka itu hati-hati. Gereja jangan utama jumlahnya dulu, tapi bertumbuhnya dulu orang-orang yang dewasa rohani. Supaya apa? Supaya kalau dengar firman dia tahu ini firman benar atau salah. Bukan gini, ya firmannya minggu lalu sebegini, sekarang begini, kita jadi bingung. Itu bayi rohani. Di mana ayatnya? Nih, lihat. Kita baca Efesus 4. Ya. Tujuan kita apa? Bukan lahir baru loh. Lahir baru itu awal. Tujuan kita apa? Kembali kepada kepenuhan Kristus. Roma 8:9 kembali pada gambar dan rupa Kristus. Ya, dibilang begini. Ayat 11 ya, Efesus 4 ayat 11. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pengetahuan Injil maupun gembala-gembalaan pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi membangun tubuh Kristus. Jadi yang masuk dalam pelayanan, mengusir setan, bimbingan, apalagi persiapan baptisan, semuanya bukan pendetanya, bukan gembalanya, tapi apa? Orang kudus yang disiapkan. Saya kalau pendeta terbatas pelayanan, coba dia siapkan 10 orang mirip dia, pelayanan cepat berkembang. Tapi kalau cuma dia doang, nanti ada baptisan saya, bimbingan nikah saya, konseling saya,
kerasukan setan, saya lama-lama mati dulu tuh pendeta. Kenapa? Dia nggak melaksanakan ayat yang kedua. Tujuannya apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan 3 pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kita lihat kan sekarang gampang sekali ajaran sesat berkembang. Yang mengatakan cukup berbuat baik bisa selamat. Ya Allah. Udah, kalau orang masih, tapi kok gitu, masih baik rohani gitu. Jelas itu ngaco. Ya. Yesus kata, aku lihat jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang pun dan kepada Bapa Tuhan aku kalau tidak melalui aku. Masih kata bingung, tapi gimana? Pegang Yesus katakan. Jangan terlalu banyak, asal tahu aja. Dari 4 tanda akhir zaman di Matius 25, 2 kali disebut penyesatan. Baru satu disebut tentang perang, tentang gempa bumi, tentang kelaparan. Penyesatan. Maka itu gereja mesti dibangun. Penginjilan bukan sekedar penginjilan, tapi kalau kita penginjilan betul-betul menghadirkan kuasa Allah dalam dirinya, biar Roh Kudus bekerja melahirkan kita kembali. Kenapa? Selama orang di gereja kita nggak pernah mengerti lahir baru, mau 1000 kali dengar firman Tuhan, kalau dia belum lahir baru, percuma mengajar orang itu. Kata siapa? Kata 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 14 bilang begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu bagilah satu kebodohan, dan dia tak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Artinya, yang Tuhan berikan, baik itu firman Tuhan, tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal. Saya ulangi, firman Tuhan tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal. Nih baca lagi. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu bagian satu kebodohan, dan dia tak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dilihat secara rohani. Saya harap kita semua mengerti pengertian ini, bahwa menyampaikan firman bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tapi mengalirkan aliran kehidupan. Kenapa? Karena waktu kita lahir baru, bukan saja manusia baru, kita menjadi manusia yang baru, tapi benih ilahi ada dalam diri kita, dan kuasa Roh Kudus yang dalam diri kita bukan saja melahirkan kita kembali, tapi menyebabkan dari hidup kita keluar aliran-aliran kehidupan. Ini udah topik yang makin jauh ya, tapi nggak apa-apa, kita baca saja ya. Dikatakan demikian, Yohanes 7. Pertama, orang mesti lahir baru dulu. Ya, ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang padaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Waktu kita percaya Yesus sekarang, Roh Kudus masuk, dia melahirkan kita kembali dan mengalirkan aliran kehidupan. Maka itu perkataan kita menjadi apa? Perkataan roh dan hidup. Kata siapa? Kita buka Yohanes 6 ayat 63. Bilang begini, rohlah yang memberi hidup. Jadi siapa yang bikin kita lahir baru? Roh Kudus. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan itu kata padamu lah roh dan hidup. Itulah sebabnya kalau kita berkata-kata, kalau kita lahir baru, harus dikatakan kuasa itu, sehingga itu merupakan roh
dan hidup. Sehingga orang haus. Saya ingat waktu saya ke Belanda, saya ngomong sama seorang pendeta, keluarga pendeta, Pak, gimana kita bikin persekutuan? Ya saya datang ke pendeta lah, paling bagus kan. Oh, pendeta bilang ini, kebetulan dia memang udah pensiun, dia bilang ini, Royandi, ini bukan Indonesia. Kita nggak ada pembantu. Orang kerja Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu itu buat nyuci-nyuci, bersihin rumah. Hari Minggu baru kita ke gereja. Jadi mana ada waktu. Lalu saya menyampaikan kepada keluarga itu firman Tuhan. Waktu aliran hidup itu keluar, tau nggak mereka bilang, kapan lagi? Tadinya mana ada waktu. Langsung tiap minggu kita bikin. Minggu depan lagi dengar di Delft. Oh kita juga dong, minggu depannya di Delft. Akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tidak hari tanpa firman Tuhan. 2 tahun saya melayani, dan waktu pulang mereka memberikan kasih sayang kepada saya segala macam. Dan terakhir sekali waktu saya sampai satu tempat yang namanya Pak Pendreh, kami bikin juga persekutuan Doa Dulos di situ, pembinaan persekutuan Doa Dulos. Mereka kasih saya hadiah 1 kotak merah segini. Pak Royandi, terima ini dari kami. Saya lihat, aduh, saya bilang koper baru ditekan-tekan, baru dikunci. Dan aduh, taruh di mana sih ini? Udah penuh banget, tapi ya udah kita terima. Dan saya buka, karena di situ di Belanda dikasih, mereka lihat kita senang apa enggak. Begitu saya buka, loh, jam waker. Sekarang kan hampir nggak ada jam karena ada handphone kan, jam waker. Saya lihat, loh, dalam hati saya, emang ini Jakarta nggak ada gitu. Tapi kata-kata dia itu satu kehidupan buat saya. Dia bilang apa? Pak Royandi, ini kenang-kenangan dari kami. Ya Pak, dalam hati saya, kenapa dikasih jam waker kenang-kenangan? Karena kedatangan Pak Royandi telah membangunkan kami dari tidur kami yang sudah puluhan tahun. Saya rasa seperti air sejuk. Jadi gak ada istilah orang itu sih nggak bakal dengar firman Tuhan. Sampaikan aliran air kehidupan. Lo nggak ada, kapan lagi akan begitu loh. Maka itu berjalan dengan kuasa Tuhan dan deklarasikan apa kita dapat dari Tuhan, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kami semua yang mendengar firman, mengerti apa arti kelahiran baru, dan terus dibimbing oleh orang yang bisa membimbing tentang dunia roh, supaya manusia roh kami bertumbuh menjadi dewasa rohani, sehingga kami bisa makan makanan keras, sehingga kami punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkati kami, buka mata rohani kami, supaya kami bisa melihat betapa besar kuasa kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu dicurah pada kami, supaya kami mempunyai pengertian yang benar tentang Yesus yang anak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Ruyandi Hutasoid. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar memberkati setiap kita dengan kekuatan baru, dengan hikmat, dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoid atas pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah online yang mari yang ke-194 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, serta seluruh pelayanannya. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk memberikan persembahan
dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan selanjutnya seserahkan kepada hamba-Nya yang akan memimpin dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan saja kami persembahkan. Sebab hanya oleh karena Tuhanlah yang telah memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu, tim penata layanan, sehingga dapat melayani, dan juga Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoid SPU MTH yang telah menyampaikan khotbah dalam ibadah online Yamari ke-194 Sabtu 8 Juni 2024 ini. Dan kami yakin serta percaya bahwa firman Tuhan yang berkuasa yang telah kami dengar dan kami terima, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan terus menuntun, memimpin dan memberkati kami sekalian. Serta biarlah juga ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama menjadi pondasi dalam hidup, dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoid SPU MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka, sehingga mereka terus menjadi garam dan terang, menjadi kitab yang terbuka dimanapun Tuhan tempatkan hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di surga, saya juga berdoa dan mempersembahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-195 Sabtu 15 Juni 2024. Kiranya mereka selalu dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga seluruh persiapan dan juga pelayanan mereka memberkati sahabat yang setia beribadah maupun mereka yang baru pertama kali beribadah dalam ibadah online Yamari yang ke-195 ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa bersama-sama dengan mereka, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dalam seluruh persiapan daripada hamba-hamba-Mu boleh dapat menjadi bahagian yang indah bagi seluruh sahabat dan mitra Yamari, dan akhirnya juga mereka menjadi pewarta-pewarta kabar baik di bumi ini. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang mengasihi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kami menyerahkan seluruh persiapan KPU dan stakeholder lainnya di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota pada hari Rabu 27 November 2024 akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kiranya Tuhan yang memimpin serta memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Secara khusus anak-anak Tuhan yang mencalonkan diri dalam pemilihan ini, kiranya mereka tetap berharap pada Tuhan, dan juga Tuhan membantu dan juga memfokuskan diri mereka untuk tetap kepada bagaimana cara nantinya mereka sebagai orang-orang yang terpilih untuk tetap berpusat kepada pertumbuhan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Serta Tuhan kami berdoa, jauhkan juga dari diri mereka dari berbagai penyuapan yang mereka akan lakukan melalui tim-tim sukses mereka kepada masyarakat pemilih, sehingga nantinya benar-benar mereka melihat bahwa masyarakat memilih mereka untuk menjadi pemimpin karena mereka benar-benar memperhatikan akan kehidupan masyarakat,
Sehingga demikian juga saat mereka terpilih nanti, mereka terus bertanggung jawab dengan tugas mereka sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi pondasi dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kepemimpinan mereka di setiap daerah yang Tuhan tetapkan, mereka boleh berhasil karena kemuliaan Tuhan bersama mereka. Allah Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa Tuhan pasti memberkati tim misi Yamari yang akan mengadakan pelayanan di daerah Kopeng, Jawa Tengah, meliputi seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan, dan kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024 mendatang. Serta juga kami percaya bahwa berkat Tuhan meliputi seluruh kehidupan bagi panitia retret nasional ke-11 Yamari di dalam seluruh persiapan mereka. Serta berkat Tuhan pun turun dalam kehidupan seluruh pembicara yang mempersiapkan diri mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mereka sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam Retnas ke-11 Yamari tersebut, maupun seluruh peserta yang telah mendaftar dan yang akan menyusul mendaftarkan diri mereka sebagai peserta. Berkat Tuhan meliputi, berkat Tuhan berlimpah-limpah, sehingga melalui acara yang akan berlangsung di Hotel Metro Parkview Semarang dari tanggal 14 sampai tanggal 17 Agustus mendatang, memberkati seluruh peserta yang hadir, dan akhirnya mereka pun menjadi berkat di setiap pelayanan mereka di daerah masing-masing, serta dengan demikian pelipat gandaan bagi setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap daerah terus terjadi, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan adanya. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah saat ini dengan seluruh ataupun dengan berbagai-bagai tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga, usaha, dalam pekerjaan mereka, studi, dan juga mereka yang sedang mengalami duka cita karena kematian orang yang mereka kasihi, juga yang sedang mengalami sakit. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah itu, pertolongan itu terjadi dalam kehidupan mereka, serta biar Tuhan sendirilah yang memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami berbagai tantangan yang menghimpit. Demikian juga memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita, serta limpahkanlah berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, pekerjaan dan studi mereka, sehingga melalui seluruh pertolongan Tuhan yang mereka alami, mereka sadar bahwa sungguh pertolongan Tuhan itu nyata karena Tuhanlah Sang Immanuel yang mereka percaya, dan juga mereka mempercayakan hidup dan keluarga mereka kepada Tuhan sendiri, sehingga mereka dapat terus menjalani kehidupan dengan sukacita dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penolong yang sejati, Tuhan penjawab doa yang pasti bagi kami semua. Di dalam nama itu pun kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah dengan menerima doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Hatiku Percaya. Hatiku percaya
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang Mari yang ke-195 dalam sesi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.